Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi Every Nation Church Manado. Mari saya jemput kita semua berdiri. Saudara boleh keluar dari tempat duduk, kasih salam kiri kanan, muka belakang. Sebanyak mungkin yang bisa saudara salami. Berikan senyum yang terbaik karena mungkin sebagian masih pakai masker, tetapi praise God, pemerintah sudah mencabut kewajiban untuk pakai masker. Pandemi telah berlalu, kita bersyukur bersama. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Secara pribadi engkau boleh naikkan sembahmu kepada Dia. Thank you Jesus, thank you Lord. Buat segala yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Buat segala yang sudah Dia lakukan bagi gereja ini, bagi keluarga kita terlalu banyak. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau sebab Engkau baik. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat hari yang baru ini Tuhan. Kami melihat Engkau, kami melihat masa depan yang cerah. Kami melihat damai sejahtera dan sukacita bersama Engkau Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Sebab semua yang sudah Engkau lakukan terlalu baik, terlalu luar biasa bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak bagi Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami berikan segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. We want to worship you, we want to praise you Lord today. Thank you Jesus. Come on. Mari tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama. Every star, you know my name. With one breath, all that begins. From the beginning until the end, you're the one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am. So tell me who I am. Remind me on your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me on your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours and you love me more. Nothing I want more. Just to live for your purpose. 'Cause you are my God and you love me most. Nothing I want more. Just to live for your purpose. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. Yes. What can I do without you? So tell me who I am. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours and you love me most. Nothing I want more. Just to live for your purpose. 'Cause you are my God and you love me most. Nothing I want more. Just to live for your purpose. Yes, we want to live for your purpose, Lord. Hanya untuk tujuanmu Tuhan. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world
you love me most. Nothing I want more. Yes. Just to live for your purpose. 'Cause you are my Yes, you God. are my God. And you love me most. Nothing I want more. Just to live for your purpose. You say I'm yours, and you love me most. Thank you, Lord. Nothing I want more. To live for your Just to live purpose. for your purpose. 'Cause you are my God. Yes. And you love me most. Nothing I want more is to live for your purpose. I live for your purpose. Oh, yeah. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Thank you, Jesus. Yes, thank you Jesus. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengingat setiap kebaikan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. We want to worship you Lord. We want to sing for you God. Yes Jesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Pujian dan penyembahan kita yang terbaik kita berikan bagi Dia. Allah yang layak, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. He is here, He is here. Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Yes Jesus. segala kebaikan. Oh Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes, thank you Lord. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Oh, yes Lord. Katakan Kaulah harapanku. Oh, say. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu.
Mari kita nikmati saat-saat ini. Kita nikmati saat-saat kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Saya ingin saksikan satu kebaikan Tuhan, salah satu saja. Pada saat waktu orang tua kami, mama kami mengalami sakit, saya sempat memendam kemarahan karena sepertinya kami tidak melihat iman untuk mama saya bisa sembuh. Bahkan saya terus bertanya kepada Tuhan, apakah kalau mama saya berpulang, Tuhan panggil, apakah dia akan bersama-sama dengan Tuhan? Apakah mama kami telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik? Itu jadi pertanyaan saya. Tapi satu hari sebelum beliau berpulang, kami menyembah Tuhan sepanjang hari berganti-gantian. Dan ada satu saat di mana beliau sangat-sangat sekarat. Dia meminta gitar yang kami pegang. Dia minta untuk duduk. Dia ambil gitar itu. Dia memainkan gitar itu. Dan dia mulai menyembah Tuhan. Pada saat itu, satu hal yang saya lihat, maybe it's not faith, mungkin bukan iman, tapi saya melihat kasihnya kepada Yesus yang begitu besar. Saya melihat kasihnya kepada Tuhan. Mungkin kami tidak melihat iman, mungkin kami tidak lagi punya pengharapan untuk beliau bisa sembuh. Tapi Tuhan mengingatkan satu hal di 1 Korintus 13 ayat 13. Dan itu sangat menghibur kami. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara, saya ingin encourage kita semua pagi hari ini. Kalau saudara mungkin mulai kehilangan iman, kalau mungkin saudara mungkin tidak ada lagi pengharapan, ada satu hal yang paling besar dalam diri saudara, kasih. Ada kasih, itu yang tinggal tetap. Nubuatan akan berakhir, semuanya akan berakhir, tapi kasih. Sebab itu saya ingin kita semuanya mengajak kita semuanya berdoa untuk terus kasih kita kepada Tuhan semakin diperdalam, semakin dalam. Kasih itu yang akan membuat kita mati-matian di dalam Tuhan. Kita melayani, kita menyembah Tuhan, kita melayani orang lain, melayani jemaat Tuhan. Semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Demikian tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Yes, sebab itu Tuhan kami mau menyembah Kau. Karena bukan kami ada di sini hanya untuk rutinitas sebagai Tuhan jemaat Engkau di hari Minggu. Namun karena kami mengasihi Engkau, kami menaikkan syukur kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dengan apa kami mau balas kebaikan Engkau? Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Oh, come on worship Him. Oh, segenap hatiku bersyukur padamu.
Yes, Lord. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada Engkau, Tuhan. Karena segalanya milik Engkau. Tapi apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam hidup kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu, Tuhan. Karena Kau layak menerima semua yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kau sudah memberikan contoh, teladan. Kau sudah memberikan nyawa-Mu karena kasih Engkau bagi kami, Tuhan. Karena itu biar hati kami senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Kerinduan untuk selalu memberi yang terbaik kepada Engkau. Biar itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, ada rahasia yang sebelumnya tersembunyi, tapi baru dibukakan bagi bangsa-bangsa lain. Dan rahasia ini adalah rahasia yang sangat kaya dan mulia. Karena itu yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Rahasia ini berbicara mengenai kemuliaan dan keselamatan bagi umat manusia. Dan semua itu hanya terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan sungguh kita bersyukur karena pribadi Kristus yang adalah pengharapan akan keselamatan dan kemuliaan itu, Dia ada dan tinggal di antara orang-orang percaya. Dia ada dan tinggal di antara kita sebagai orang-orang percaya. Itulah yang menjadi sukacita bagi orang-orang percaya. Kita bukan bersukacita karena keadaan, bukan karena kita memperoleh harta, kekayaan, peroleh jabatan, atau apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi sukacita kita adalah karena Kristus ada dan berdiam di dalam diri kita. Sekalipun mungkin kita menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan, tapi kalau Kristus tinggal dalam diri kita, Dia yang akan memberikan kemampuan, kekuatan. Dia akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan dan pada kehidupan yang kekal. Nah itu mari kita terus bersyukur dan bersukacita di dalam Dia. Dan kita terus membangun iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kaulah pengharapan akan kemuliaan dan keselamatan bagi seluruh dunia ini. Dan kami bersyukur karena Engkau ada dan tinggal bersama-sama dengan kami sebagai orang-orang percaya. Itu menjadi suatu sukacita bagi kami di tengah-tengah dunia yang sulit, yang sukar ini Tuhan. Kami mau melihat, kami mau terus memandang kepada Engkau sebagai harta yang termulia, sebagai harta yang paling berharga, mutiara yang terindah dalam kehidupan kami, yang tidak tergantikan oleh apapun di dalam dunia ini. Biar Kau terus buka hati kami untuk melihat keindahan dan kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Sunday Celebration perayaan Minggu Jemaat Every Nation Manado. Saya Niko Manampiring sebagai volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Kami menyambut dengan sukacita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam keluarga rohani ini. Saya percaya bahwa ibadah hari ini akan memberkati saudara. Dan dari tempat ini, tak putus-putusnya kami menyampaikan apa misi jemaat ini. Kenapa jemaat ini ada? Yaitu untuk menghormati Tuhan melalui mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus dan diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab sosial di setiap bangsa. Dan untuk menopang misi atau tujuan kita ada dan atau gereja ini ada. Jemaat ini memiliki core value atau nilai-nilai inti. Yang pertama, lordship atau ketuhanan pada Yesus Kristus. Bahwa Yesus yang menjadi sentral, Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berjemaat dalam jemaat ini. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Bahwa jemaat ini menghargai orang terhilang. Hati Tuhan ada pada orang-orang terhilang. Karena itu setiap orang dalam jemaat ini didorong untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Jemaat ini menghargai pertumbuhan kerohanian setiap orang. Bukan hanya mengumpulkan orang banyak. Karena itu setiap orang dalam jemaat ini dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Jemaat ini memberikan ruang dan melatih setiap orang untuk bertumbuh, untuk menjadi pemimpin yang memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Dan yang kelima, family atau keluarga. Jemaat ini menghargai hubungan jangka panjang. Bahwa jemaat ini punya ikat janji, covenant, bukan hanya berkumpul bersama, tapi kita sebagai satu keluarga saling mengasihi dan saling membangun satu dengan yang lain. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberi baik secara tunai melalui amplop persembahan yang telah tersedia maupun secara non tunai melalui transfer persembahan saudara di nomor rekening gereja yang ada tertera di depan. Dan sebelum kita memberi, ada firman Tuhan di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita memberi persembahan bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan hati.
persembahan kita adalah ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus, atas semua kebaikan, atas semua kemurahan, setiap berkat dan kekayaan yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu semua itu datangnya daripada Engkau. Dan sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa hormat kami kepada Engkau, kami memberikan apa yang ada pada kami Tuhan. Berkati dan kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan, biar ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Engkau dalam jemaat ini, bahkan di manapun dipakai. Berkati setiap pekerjaan kami, setiap bisnis kami, setiap studi kami, apapun yang kami kerjakan, yang kami perbuat, biar Engkau membuatnya itu berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberi, ada beberapa penyampaian sepanjang minggu ini. Yang pertama mengenai life group. Life group adalah komunitas kecil untuk kita bertumbuh bersama. Dan dalam komunitas ini kita saling mendorong dan membangun iman satu dengan yang lain. Karena itu kami mendorong saudara untuk terus terhubung dalam life group. Dan jika ada dari saudara yang belum terhubung dalam life group dan ingin join dalam life group ini, silakan saudara menghubungi Pak Calvin atau staff office gereja. Yang kedua, pertemuan doa mingguan. Kami mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama dalam pertemuan doa mingguan secara online dan onsite. Untuk online dilaksanakan setiap hari Jumat, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk onsite dilaksanakan pada minggu pertama atau awal bulan pada jam yang sama, jam 7:30, jam 7:30 malam. Kami mendorong setiap jemaat boleh terlibat dalam pertemuan doa jemaat ini, karena kita berdoa, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berdoa kita juga membangun hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Selanjutnya, The Royal Teens Road Trip diinformasikan bahwa tanggal 29 Juni nanti akan diadakan The Royal Teens Road Trip, yaitu perjalanan wisata bagi setiap remaja yang berumur 13-17 tahun di wilayah Manado. Nah, untuk informasi selanjutnya bisa saudara hubungi saudari Yulia. Yang keempat, buku Rahasia Kekuatan Pernikahan, bahwa buku ini yang ditulis oleh Pastor Dedi Dun Denpasar sudah tersedia di office gereja dengan harga Rp65.000. Stok buku saat ini tersedia 19 pieces, dan untuk pemesanan dapat langsung menghubungi staf gereja, yaitu saudari Dina. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara dan mari kita sambut Coach Berja Mantiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Niko. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Amin. Saudara menikmati persekutuan bersama dengan keluarga Rohani Panin. Amin. Saya bersyukur bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih Pastor Leopold. Terima kasih teman-teman kepimpinan, Pastor Ivo,
Bro Calvin, Pak Nikolas, Pak Nik, Pak Nampiring, terima kasih. Saya bisa berdiri di tempat ini, saya percaya hanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita sama-sama sebagai gereja Tuhan belajar bersama tentang seri khotbah One Move to Serve. Satu langkah untuk melayani. Saudara, tujuan kita belajar seri khotbah ini adalah untuk kita bersama-sama belajar dan terlibat dalam melayani Tuhan, melayani sesama. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana cara untuk melayani, bagaimana melayani orang lain, bagaimana melayani Tuhan. Dia datang ke dunia ini, dia menanggalkan segala atribut keilahiannya. Dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang disebut Kristen, Kristus kecil, kita semua dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Dan Kristus sendiri akan menjadi jaminan kita. Amin. Minggu lalu Pak Calvin telah memulai seri ini dengan kenapa harus saya? Katakan kenapa harus saya? Kenapa diri Anda sendiri? Kenapa harus saya? Kenapa Tuhan memanggil saya? Kenapa Tuhan memanggil saya untuk melayani? Alasannya sederhana, saudara. Karena ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita. Katakan seluruh. Seluruh hidup kita, bukan sebagian. Bukan 50%, bukan 60%, bukan 70%, bukan 80%, bukan 90%, bukan bahkan 99,99%, tetapi 100%. Tuhan ingin agar kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan setiap area kehidupan kita untuk melayani Dia seumur hidup kita. Dan Dia sendiri, Dia berjanji bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, Dia akan menjadi jaminan bagi kita. Jaminan akan hari esok kita, jaminan akan masa depan kita, jaminan bagi keluarga kita, jaminan bagi anak-anak cucu kita, bahkan jaminan dalam kekekalan. Amin. Itulah dasar kenapa saudara dan saya harus melayani Dia. Dan hari ini kita akan meneruskan seri khotbah dari One Move to Serve, satu langkah melayani. Setelah kita mengerti bersama alasan mengapa Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, saat ini kita akan belajar bersama alasan selanjutnya mengapa kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Roma 10 ayat 11 sampai 15. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saya juga memiliki ayatnya di sini, saudara, di depan. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Roma 10 ayat 11 sampai 15. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca bersama. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran Engkau, Tuhan. Kau buka mata hati kami. Roh Kudus, Engkau yang bekerja lebih lagi, Tuhan. Kau menolong setiap kami agar kami dapat mengerti kebenaran Engkau. Karena kami tahu, Tuhan, kebenaran Engkau, Tuhan, sanggup membebaskan kami, membawa kami daripada satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus merupakan surat yang paling panjang dari 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paling panjang, paling teologis, di mana di dalamnya kita dapat melihat dan belajar penjelasan yang lebih mendalam tentang ketuhanan Yesus Kristus, tentang iman, dan juga merupakan surat yang paling berpengaruh. Mungkin ini menjadi satu alasan kenapa surat Roma ditulis di paling depan dari ke-13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulis untuk memulai pelayanan rasuli dari Rasul Paulus di dunia orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Saudara, satu teolog terkenal, Frederick Goddard, berkata bahwa surat Roma merupakan katedral iman Kristen. Ketika kita belajar bersama surat Roma dari pasal pertama sampai pasal yang ke-16, kita akan melihat bersama-sama bagaimana iman Kristen yang sejati. Oleh karena itu, ketika kita belajar bersama tentang surat ini, kita akan betul-betul dibangun. Saya pun dibangun ketika saya belajar studi tentang surat Roma ini, saudara. Dan dari ayat yang ke-12, dari firman Tuhan yang kita baca tadi bersama, Paulus sedang berbicara kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, orang Yunani dalam hal ini. Paulus sedang berbicara tentang kesetaraan antara pengikut Kristus, baik yang Kristen Yahudi maupun Kristen non-Yahudi atau Yunani. Di ayat ini juga kita belajar bahwa Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan bagi semua orang. Tuhan bagi semua orang. Tuhan yang murah hati. Dia Tuhan yang murah hati, yang memberikan segala sesuatu yang dimilikinya bagi setiap orang yang berseru kepadanya, bagi setiap kita yang memintanya. Kita tahu kita menyembah Tuhan yang kaya, dan selain kaya, dia bukan Tuhan yang kikir, tetapi dia Tuhan yang begitu murah hati. Ketika kita meminta kepadanya, dia akan memberikannya kepada kita, saudara. Dia tidak hanya Tuhan bagi satu orang, satu bangsa, tetapi dia adalah Tuhan bagi semua orang. Dia adalah Tuhan bagi bangsa Israel, tapi dia juga adalah Tuhan bagi saudara dan saya. Dan di ayat 13, kita dapat lihat bersama bahwa keselamatan diperoleh bukan karena melakukan hukum Taurat. Paulus menegaskan kembali, saudara, kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa mereka diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena ketaatan mereka. Tetapi keselamatan diperoleh hanya ketika setiap orang berseru kepada nama Tuhan. Setiap orang berseru kepada nama Yesus. Ketika kita percaya, setiap kita percaya dan mengaku Yesus sebagai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan menjadi bagian bagi setiap kita. Dan di ayat yang ke-11, saudara, janji Tuhan tidak berhenti ketika kita berseru dan menerima keselamatan. Tetapi Tuhan berjanji di ayat yang ke-11 bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kita tidak berhenti sampai kita selamatkan, tapi janji Tuhan tetap terus berlanjut. Tuhan berjanji bahwa setiap kita yang percaya tidak hanya sekedar diselamatkan, memiliki hidup yang kekal, tetapi tidak akan dipermalukan. Ketika kita mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan dipermalukan, saudara. Artinya apa? Kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup ini. Dan kita tidak akan dikecewakan. Hal ini berbicara mengenai jaminan. Katakan jaminan. Hal ini berbicara tentang jaminan akan masa sekarang, masa depan, dan kekekalan nanti, saudara. Bahwa kita tidak akan dipermalukan. Saudara boleh katakan samping kiri kanan saudara, kamu tidak akan dipermalukan. Ya, wow. Janji yang luar biasa, amin. Bahwa kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan dikecewakan, saudara. Saudara, keputusan saudara memilih untuk mengikut Tuhan
10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bulan lalu, saudara, adalah keputusan yang terbaik yang saudara ambil. Karena firman Tuhan berjanji, ketika saudara memilih untuk mengikut Dia, mempercayakan setiap aspek hidup saudara dalam Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Saudara tidak akan dikecewakan. Ini bukan janji saya, tapi janji Tuhan. Amin. Tidak ada yang sia-sia ketika kita memilih untuk hidup dalam Tuhan. Dan di ayat ke-14, kita dapat belajar bersama tentang suatu pola kerja Tuhan mengenai karya keselamatan. Saudara, dikatakan bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ada satu pola di situ, saudara, yang kita lihat bersama. Ada dimulai dengan berseru. Ada orang yang berseru di dalam nama Yesus. Ada orang yang berseru di dalam nama Yesus. Mereka percaya kepada Dia. Mereka mendengar tentang Dia. Tetapi harus ada orang yang memberitakannya. Harus ada orang yang diutus, saudara. Agar setiap orang mendengar tentang kabar baik tentang Yesus, harus ada yang pergi dan memberitakannya. Pergi. Beritakan. Ada orang yang mendengar dan percaya, dan mereka berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan mereka pun akan pergi. Saudara, pergi. Saudara beritakan, kita beritakan. Mereka mendengar. Mereka percaya. Mereka berseru dalam nama Yesus. Mereka diselamatkan. Dan di ayat yang terakhir, bagian terakhir ayat 15. Saudara, Rasul Paulus mengutip dari Yesaya 52 ayat 7. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yesaya 52 ayat 7 berkata bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa kabar baik. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, kedatangan saudara dan saya dengan membawa kabar baik begitu indah. Katakan begitu indah. Begitu indah dan dinantikan. Ada orang-orang di luar sana yang menantikan saudara dan saya. Mereka sedang menanti di kampus-kampus, di fakultas-fakultas. Mereka sedang menanti di sekolah-sekolah. Mereka sedang menanti di tempat kerja, di kantor-kantor. Mereka sedang menanti kita di lingkungan tempat di mana kita tinggal. Mereka sungguh menantikan saudara dan saya. Dan sekali lagi firman Tuhan menulis bahwa sungguh indah kedatangan dari saudara dan saya yang membawa kabar baik. Saudara, dari kelima ayat ini yang kita telah baca dan renungkan bersama, saya menggarisbawahi ada 3 poin penting yang kita dapat belajar bersama. Pertama, bahwa saudara dan saya diselamatkan untuk bekerja bagi kerajaan Allah. We are saved to serve. Kita diselamatkan, kita tidak hanya sekedar menerima hidup yang kekal dan hidup yang berkemenangan. Ya, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita memperoleh keselamatan. Kita dibebaskan dari dosa dan kita memiliki jaminan akan hidup yang kekal. Tetapi
kita juga menerima kabar yang harus diceritakan bagi orang lain. Orang lain berhak untuk mendengar berita tentang Yesus yang sanggup menyelamatkan mereka, yang sanggup mencari jaminan bagi mereka bahwa mereka tidak akan dipermalukan dan dikecewakan. We are saved to serve. Saudara dan saya diselamatkan untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Poin yang kedua yang kita bisa belajar bersama pagi hari ini. Kita diselamatkan untuk masuk dalam kegerakan yang luar biasa, saudara. Kegerakan untuk pergi. Kegerakan untuk memberitakan. Sehingga ada orang yang mendengar dan percaya. Dan pada akhirnya mereka berseru dalam nama Yesus. Dan diselamatkan. Dan bergabung dalam kegerakan yang luar biasa ini, saudara. Sama seperti bola salju yang akan terus berputar dan berputar. Menarik salju-salju yang lain. Semakin hari semakin besar. Agar setiap orang diselamatkan dan membawa berita keselamatan. Saudara, bagian kita adalah pergi dan memberitakan. Bagian mereka, orang-orang yang ada di luar sana, teman-teman kampus, teman kerja, tetangga kita, adalah mendengar tentang kabar baik, tentang kabar keselamatan. Dan bagian Tuhan adalah mengubahkan hati mereka menjadi percaya. Dan ketika mereka berseru, mereka pun merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama, sama seperti saya dan saudara rasakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara dan saya. Saudara, Tuhan bisa saja melakukan hal-hal yang supernatural agar setiap orang berbalik dari kejahatan mereka. Dia bisa saja mengguncangkan langit, menulis sesuatu di atas langit sehingga setiap orang di dunia ini dapat melihat akan kedahsyatan dan ketuhanan Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan memilih untuk tidak melakukan hal itu. Dia memilih saudara dan saya untuk menjadi partner Tuhan dalam karya keselamatan. Itulah alasan Tuhan menciptakan manusia, agar ada hubungan, agar ada relationship antara Tuhan dan ciptaannya manusia, ciptaan yang paling mulia. Dan ketika dosa datang dan merusak hubungan itu, Tuhan pun memakai manusia untuk melaksanakan karya keselamatan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan. This is the great movement. Saya bersyukur berada di gereja ini, di mana penginjilan menjadi bagian dari nilai dari keluarga ilahi ini. Saudara, kita tidak menjadi tambun di tempat ini. Kita tidak hanya menjadi gemuk sendiri, tetapi kita akan pergi di luar sana untuk memberitakan kabar keselamatan, agar orang lain dapat mendengarkan apa yang telah kita dengarkan, agar orang lain dapat percaya kepada Yesus. Mereka berseru dan diselamatkan. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, poin yang ketiga yang kita dapat belajar bersama. Saudara dan saya diselamatkan karena ada yang sedang menantikan kita, saudara. We are safe because someone is waiting for us. Ada seorang yang sedang menantikan kita. Betapa indahnya kedatangan saudara dan saya yang membawa kabar baik. Kita diselamatkan karena ada orang lain yang sedang menantikan kita di luar sana. Mereka menantikan kita di kampus.
di sekolah, di kantor-kantor tempat kita bekerja, tempat tinggal kita, tetangga kita. Mereka sedang menantikan saudara dan saya. Untuk itulah kita diselamatkan, saudara. Ya benar, kita akan hidup diberkati dalam Tuhan. Menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Tapi orang lain di luar sana berhak untuk mendengarkan berita yang sama, saudara. Saudara, saya menutup dengan satu peribahasa Afrika. There's only one crime worse than murder on the desert. And that is to know where is the water is and not to tell. Artinya seperti ini, saudara. Di gurun pasir hanya ada satu kejahatan yang lebih jahat dari membunuh, yaitu mengetahui letak sumber air, letak mata air, dan tidak memberitahukannya. Saudara, ketika kita menerima Yesus, kita mengetahui Yesuslah mata air itu. Tuhan berkata bahwa Dialah air hidup. Setiap orang yang minum daripadanya tidak akan haus lagi. Mata air ini yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Dunia di luar sana sementara kekeringan, saudara. Mereka haus. Bahkan mereka sedang sekarat, dying. Yesus adalah satu-satunya mata air bagi mereka. Mata air bagi saudara dan saya, dan mata air bagi mereka. Dialah jalan keselamatan. Marilah kita pergi, marilah kita menceritakan berita tentang Yesus kepada mereka. Karena untuk inilah kita diselamatkan. Entrusted for a purpose. Kita dipercayakan untuk satu tujuan. Kita diselamatkan untuk menceritakan berita keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana, yang menguatkan kami kembali. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami Tuhan untuk diselamatkan. Kami sungguh bersyukur kami bisa mengenal Engkau. Kami sungguh bersyukur kami bisa diperdamaikan dengan Engkau. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, tapi oleh karena anugerah dan rahmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi rekan kerja Engkau Tuhan, partner Engkau Tuhan, untuk menolong orang-orang di sekeliling kami Tuhan, mendengarkan berita yang sama Tuhan, berita yang sama yang telah menyelamatkan kami, berita yang sama yang telah memerdekakan kami, berita yang sama yang menuntun hidup kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, Engkau buka mata hati kami Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan. Untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kampus kami, teman-teman sekolah kami,
tetangga-tetangga kami Tuhan, yang membutuhkan mata air itu Tuhan, itu Engkau sendiri. Biar roh Engkau bekerja dalam hati kami. Berikan kami kerelaan hati Tuhan, untuk pergi dan menceritakan kabar keselamatan tentang Engkau. Kami tahu Tuhan, mereka sedang menantikan kami. Tuhan, biar roh Engkau dicurahkan pagi hari ini Tuhan. Roh yang sama yang tercurah Tuhan bagi murid-murid Engkau yang menantikan Engkau di hari Pentakosta Tuhan. Biar menjadi roh yang sama yang tercurah pagi hari ini Tuhan, bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Roh yang sama yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama yang mengurapi Petrus sehingga ribuan orang bertobat saat ia berbicara Tuhan, adalah roh yang sama yang kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami Every Nation Manado menjadi bagian dalam kegerakan Engkau Tuhan, menjadi bagian dari great movement. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh Engkau yang tidak terbatas Tuhan akan terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Berbicara lebih lagi dalam hati kami Tuhan, agar kami semakin mengerti Tuhan, untuk apa kami dipanggil, untuk apa kami diselamatkan, untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama kami, dengan menjadi pembawa berita keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan menyembah Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
bagi bapak-bapak. Kalau ada bersama dengan keluarga bapak-bapak, ucapkan 1-2 kata bagi bapak-bapak. Kita berdoa bagi bapak-bapak. Tuhan, terima kasih bagi setiap kekuatan anugerah Engkau berikan kepada setiap bapak-bapak, sehingga mereka akan kuat di dalam memimpin akan keluarga Tuhan. Engkau meneguhkan akan keyakinan mereka untuk menjadi sebagai kepala keluarga dalam keluarga Tuhan. Aku berdoa Tuhan, melepaskan iman yang kuat bagi bapak-bapak Tuhan, sehingga bapak-bapak akan dapat melewati setiap keadaan-keadaan yang membuat iman mereka goyah Tuhan. Tetapi oleh Engkau Tuhan, mereka percaya Tuhan, dan mereka menjadi yakin Tuhan bahwa Engkau mengurapi setiap bapak-bapak untuk berdiri di dalam keluarga sebagai nabi, raja, dan iman di dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi setiap bapak-bapak. Diberkatilah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau menguatkan, meneguhkan akan firman-Mu yang dilepaskan di saat ini Tuhan, sehingga firman ini Tuhan akan membuat kami kuat dan membuat kami mengerti untuk apa Engkau panggil bagi kami Tuhan, dan ada tujuan dan rencana Engkau lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat yang hadir di saat ini. Tuhan memberikan anugerah, kekuatan, dan sejahtera. Bahkan Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati saudara, sehingga engkau akan menikmatinya itu, sebab Tuhan yang memberkati akan hidupmu di dalam nama Yesus. Pulanglah dalam kasih sukacita Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara di dalam nama Yesus. Amin.